Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jalur kandang 22. Tidak bongkar kegagalan, tidak enak bolo. Oke bolo, pergerakan pagi hari ini, nah, kita sedang kasih makan bolo. Kita sedang kasih makan sarapan pagi bolo. Oke bolo, ya di sini adalah indukan yang sudah berojol semuanya di sini, dan di sini ini indukan yang hamil atau bunting bolo. Nah, apakah kita yang brojol, kita lihat bolo. Oh, ada yang brojol bolo, itu bolo lumayan bolo. Nanti kita pindah di situ bolo. Oke bolo, pergerakan kali ini, nah ini ada bahan lagi bolo. Nah kemarin kan saya ini menyisihkan hamster yang hair loss bolo, atau bulunya itu rontok. Nah ternyata bolo ada penyakit ini bolo, ada penyakit seperti apa ya, wobbling bolo. Kalau di ular ini wobbling namanya. Ularnya itu kalau ini itu agak gimana, kalau hewan gini apa gimana ya, distemper, kejang-kejang gitu loh, distemper kalau di apa ya, permusangan mungkin. Nah kalau di ular mungkin wobbling. Nah di sini hamster ini yang baru kali ini saya dan parahnya lagi kanibal ternyata bolo. Nah makanya kemarin itu saya pisah dari yang sini-sini, saya pisah. Nah kan saya pisah-pisah sendiri. Nah ini yang ada yang bermasalah karena ini loh, indukannya ini hair loss. Jadinya saya saya kasih tempat sendiri, wadah sendiri. Yang hair loss ini yang bulunya ini agak rontok-rontok ini. Ternyata saya amati ada yang wobbling itu bolo, distemper atau gimana kalau manusia itu step kayak gitu bolo. Kemarin enggak apa-apa bolo, kemarin itu enggak apa-apa. Saya pindah di sini itu enggak ada masalah untuk ternyata paginya saya lihat ternyata seperti ini bolo. Ini yang hair loss itu saya amati itu bulunya rontok, itu semakin bocilnya ini semakin kurus. Kok bisa, padahal ya makannya juga sama loh. Teman-temannya itu ya juga nggak hair loss tapi makannya juga sama loh porsinya bolo. Yang hair loss saya pindah, saya sendirikan. Nah untuk bahan bolo, kalau soal makan itu ya sama semua dari ini bolo. Ini pakan keringan semuanya bolo kita. Semua ini pakai pakan kayak gini, tapi kok ini ada baru lagi, kayak gimana penyakitnya itu, distemper, mungkin distemper. Oh masih hidup ini bolo, oh masih hidup tapi agak kejang-kejang gitu loh kan. Dan anehnya itu yang saya sendirikan yang hair loss saja ini bolo, yang kena kayak gini. Kalau untuk yang ini aman bolo, kalau sudah gini. Nah seperti ini juga aman juga bolo. Oh sudah aman semuanya, bocil-bocilnya aman kalau segini. Tapi yang kayak hair loss ini yang semakin kurus, saya amati itu dari beberapa minggu itu kurus gini bolo. Kurus banget, semakin tambah kurus semakin tambah kecil gitu bolo. Padahal dia itu makan kalau saya lihat itu bolo. Tapi ini loh ternyata ini bolo kejang-kejang gitu. Ini yang perlu diteliti lagi nih di jalur kandang 22 ini, bahan pembelajaran lagi nih. Kemarin ya sudah saya kasih sayur juga.
Saya kasih sayur. Tuh kan kejang-kejang, ini kejang-kejang, ini kejang loh, kayak gini loh. Kayak wobbling. Kalau di ular itu wobbling. Distemper ya, kalau salah saya dulu punya musang itu seperti ini. Agak error. Ya, ini untuk bahan pembelajaran. Jadi tak selamanya anakan itu bisa sempurna bola seperti ini bola. Berojol sampai jadi. Tidak bola ya. Semua itu ada prosesnya. Ini ya juga aman ini. Ini juga aman, itu aman semuanya. Ya tinggal yang ini aja, ini hair loss saya jadikan satu kok semakin tambah kanibal dia tuh. Ya beginilah bola. Nah ini untuk acuan kita untuk mengamati lagi bola ini, kenapa kok sampai bisa gini gitu. Jadi hal seperti ini itu jangan dibikin gimana ya, bikin beban pikiran, jangan bola. Mending kita amati kenapa kok bisa kayak seperti ini, kejang-kejang kayak gini bola. Kalau dari segi pakan sama, mereka makannya pakai pakan keringan, minumnya kita sayur gitu bola. Minumnya kita pakai sayur. Nah ini penyakit yang baru saya alami nih bolo ya. Sebelumnya enggak pernah kayak gini bolo. Cuma hair loss saja 1 ekor atau 2 ekor. Tapi ini anakan yang sapian yang terakhir. Nah bersamaan dengan yang ini ada yang hair loss. Kemudian saya pisahkan. Hair loss kok tambah kayak gini. Dan temannya ini dimakan bolo, ada yang dimakan itu kayak gini bolo. Nah kalau dulu itu kita kekurangan pakan, anakan segini itu kanibal bolo. Makanya di jalur kandang 22 ini kan saya terapkan kalau bocil gini makanya 3 kali sehari bolo, untuk mengurangi nah itu kanibal bolo. Nah ini itu parah hair lossnya itu. Hair loss sekarang ditambah wobbling atau kalau gimana ya, ayan gitu loh, step mungkin ini loh. Nggak tahu penyakit apa ini ya, baru kali ini loh kejang-kejang kayak gitu loh. Apa gimana ya, nah ini harus cari lagi polo ilmunya tentang ini polo. Ini terjadi karena apa itu harus kita cari dulu. Nah ini untuk bahan pembelajaran ini. Tak semua hamster itu lahir dan bakal bisa hidup semuanya lah kayak gini nih. Ini harus kita amati lagi bolo. Teman-temannya juga sehat-sehat bolo. Oh sehat semuanya. Ini yang hair loss saja ini, yang perlu dipecahkan lagi bolo ya. Ini apa mungkin hair loss itu bisa mengakibatkan kanibal? Itu kita cari lagi bolo. Saya lihat temannya ya juga aman aja ini. Makanya juga sama makanya juga sama. Kita pakai pakan kering seperti biasanya, pakai pakan kering.
Ya begini bolo ya, kalau kita itu usaha dari nol yang tidak tahu apa-apa ya kayak gini, jadinya kalau ada kendala gini ya kita harus cari solusinya bolo. Nah kayak gini, kejang-kejang ya, ini perlu dikaji lebih lanjut ini. Kok bisa seperti ini? Apa mungkin dia karena perkawinan saudara? Nah, apakah itu yang menyebabkan seperti ini? Biasanya itu kalau di ular, kalau perkawinan saudara, satu indukan nah kan punya anak, contohnya jantan dan betina, itu dikawinkan, anaknya itu bakalan tidak bisa sempurna bolo. Sebagian itu pasti ada yang cacat gitu. Apa mungkin ini karena itu tadi inbreed ini bisa kayak gini apa gimana? Nah itu yang perlu saya pelajari lagi bolo. Kalau hamster inbreed itu apa bisa mengakibatkan cacat apa mungkin sakit apa gitu bolo. Nah, ini perlu saya pelajarin lagi nih bolo ya masalahnya. Kalau reptil jelas bolo, pasti ada yang sebagian tidak semuanya bolo, biasanya itu pasti ada yang mengalami cacat gitu. Nah ini kan sedangkan di kandang kita ini inbreed semua bolo. Nah itu yang harus saya pelajari lagi, kita kupas lagi gitu bolo. Apakah inbreed ini mengakibatkan sesuatu untuk hamster? Nah itu perlu kita kaji lebih lanjut lagi. Tapi anehnya bolo, kalau semuanya inbreed ya, teman-temannya ini enggak apa-apa bolo. Nah cuma ini aja loh, teman-temannya itu ya aman aja bolo. Benar sih inbreed itu bisa mengakibatkan sebagian besar ya, memang benar. Segini kita inbreed kan ya, ini yang hasilnya yang sakit-sakit ini pasti kena bro, dari inbreed tadi. Nah makanya ini kita apa ya, kita amati lagi bolo ya, saya amati lagi nanti apakah berpengaruh tentang inbreed ini, apa berpengaruh apa enggak. Nah pergerakannya untuk ini taruh sini dulu bolo ya, sambil kita mikir, sambil kita pindah-pindah dulu anakannya itu masalah. Apa mungkin dari inbreed, apa mungkin dari indukan yang masih kecil sudah dikawinkan gitu, nanti kita kaji lebih dalam lagi bolo ya. Makanya kita bikin bahan seperti ini bolo, ini bahan untuk kita gimana, kita belajar bolo, masalah hamster yang umurnya kecil kita kawinkan itu akan berdampak seperti apa dan gimana, itu nanti kita amati di sini bolo. Nah ya sekarang ini bolo, nah, ini lebih lanjut lagi tentang ini. Aduh kan kejang-kejang bolo, kejang-kejang dia. Makan juga sama bolo, aneh bolo. Kalau makan sama, yang dipermasalahkan itu yang ini bolo. Kita teliti lagi, kita amati lagi bolo.
Nah inilah ilmu baru di jalur kandang dua ini bro. Masalah baru, ilmu juga baru. Oke, terus semangat bolo, meskipun ada rintangan itu kita harus tetap jalani bolo. Lah kayak gini bolo. Kalau pagi kita kasih sayur, kalau bojol-bojol ini kita kasih yang lebih nanti bolo. Jadinya sayur ini pagi, nanti kalau mau siang ya kita kasih lagi. Itu bolo ya. Terus pantengin bolo jalur kandang 22 bolo, karena kita akan mengupas tentang kendala-kendala yang ada di perhamsteran bolo. Kita pecahkan misteri-misterinya apa saja. Maaf bolo, ini sambil kasih ini bolo, kasih sawi bolo ya. Cuma gini aja bolo, nggak ada spesial kalau di kandang jalur kandang dua ini bolo. Baru nanti kita rajang untuk yang sawi gini, dipotong untuk yang indukan bolo setiap pagi bolo. Nah ini sawi, kasih sawi ya pak. Nah begini bolo. Oh ya bolo, terima kasih banyak atas like dan subscribe-nya bolo di jalur kandang 22 ini bolo ya. Nanti jika ada komen dan saran-sarannya yang perlu dibuatkan video, nanti saya bikinkan bolo ya jika ada waktu bolo ya. Nah terima kasih banyak bolo atas like dan subscribe-nya saya ucapkan bolo. Dan dari jalur kandang 22 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita menjadi peternak sukses. Amin amin ya robbal alamin.